Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stayo dari Prodi PAI semester 5. Di sini kami akan mewawancarai seorang seniman muda. Beliau adalah dalang, juga pelukis, juga salah satu pelaku seni di desa kami. Mas Hari, siapa yang menjadi salah satu motivator Anda bisa menjadi seorang dalang? Kalau motivator dalang, yang jelas keluarga juga kita. Kebetulan latar belakangan saya juga kalitan lah. Yang paling menjadi motivator juga dari simbah-simbah saya dulu kan tanya sama saya juga udah yang sempat tahu tapi katanya emang dari dulu dari simbah-simbah saya itu terutama yang dari bapak itu masalah dulu sebenarnya nggak begitu minat sama dunia perjalanan, tapi karena sering ketemu sama orang terus kasih tahu ya juga ini dalam kamu nggak mau terjun ke dunia jalan. Dari situ lama-lamaan mulai pikiran si mbahku seorang dalang, bapakku juga bapak itu seniman di dunia itu, kok aku yo tidak mau sama sekali menyentuh dunia itu. Akhirnya ya udahlah sekedar karena terus apa ya secara tidak langsung itu ada rasa bersalah kok mbah-mbahku ngono wong tuaku saya hidup dari dihidupi sama bapak saya dari hasil kesenian kok saya nggak mau mencoba. Saya mulai berusaha seneng terus berusaha alhamdulillah secara kebetulan juga kemudian mulai kenal kalau belajar terus terang saya tuh tidak sadar belajarnya ya nonton tiap kali sering-sering nonton pertunjukan wayang terus hewan ya namanya otodidak ya tetap ya oke lah. Pertama juga mungkin karena kebetulan keluarga bapak profesinya guru. Kalau profesi secara khusus nggak ada profesi yang lain. Jelas selama ini ya kita menjadi umumnya orang kerja secara untuk penghasilan tetap paling ya umumnya di masyarakat paling buruh tani dan sebagainya dan ya. Untuk pertama kali melakukan pentas itu kapan Mas Hari? Pertama kali pentas itu kalau nggak salah sekitar 2014-2015. Jadi itu ceritanya ya rada unik juga. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya belum sama sekali tahu tentang dunia dalam pentas. Waktu itu saya pertama kali masuk dunia seni seni tradisional itu adalah justru di Karawitan. Jadi kebetulan kan di sini ada gamelan dari teman-teman terus sama-sama teman-teman Karang Taruna desa waktu itu kita bikin satu komunitas untuk berkarawitan latihan bareng. Pada waktu itu kepasan ada kegiatan tahunan di Karang Taruna desa itu kan ada laporan pertanggungjawaban tahunan dari ketua Karang Tarunanya pada waktu itu Bapak Suko yang sekarang cari itu kan
menginginkan karawitan dari Karang Taruna harus dipentaskan, tapi dengan catatan nanti mengiringi dalangan. Tapi Pak dari Karang Taruna sendiri menginginkan pokoknya karena pengiringnya adalah anak muda, yang dalang juga harus anak muda, karena akhirnya kan bingung nggak ada yang dalang, akhirnya saya yang suruh dalang. Saya juga bingung loh, mau gimana, saya nggak bisa dalang suruh dalangnya. Tapi ya alhamdulillah itu waktu sekitar 2 minggu lah persiapan, walaupun bisa rasa-rasanya lah apa adanya, itu akhirnya itu terpaksa pentas. Karena waktu itu dari Karang Taruna juga kalau dalangnya dari luar, karawitannya nggak jadi pentas. Ya kan saya nekat aja biar band karawitan iso pentas, terus lah nekat dalang. Ya bisa. Yo dibilang bisa sebenarnya juga belum, tapi kelasnya yang terpaksa ya iso ditonton aja. Dan dari sejak itu kebetulan juga karena itu juga alhamdulillah malah kemudian selanjutnya apa ya, banyak yang mendukung masyarakat, seniman khususnya banyak yang mendukung. Akhirnya karena banyak yang mendukung terus mau tidak mau ya terbuka lah, oke lah tak tekuni tak saya pelajari satu sekarang sedikit banyak ikut melestarikan. Untuk semua apa ya, biasanya kan lukis bisa, namanya hasil karya yang di belakang terus di Wong Ireng juga salah satu anggota di situ lah, ibaratnya pedekonnya Wong Ireng gitu. Terus sekarang masuk lagi ke dalam. Jadi kesemuanya itu kenapa harus milih dalang yang paling memprioritaskan? Apa ada masalah lain Kalau kenapa prioritasnya dalang, ya mungkin karena lebih ke beban moral secara malu, karena kan itu tadi awal mula kan merasa bersalah karena sering ketemu orang terus ada yang cerita mbah dulu gini orang dalang, terus saya juga orang tua saya juga di dunia itu, ya akhirnya saya merasa punya kewajiban untuk melanjutkan. Bukan soal kemudian saya jadi dalang terkenal atau apa, tapi minimal saya sedikit banyak menguasai tentang itu. Kalau soal kesenian yang lain, misalkan Wong Ireng itu kan mau tidak mau itu merasa berkewajiban sebagai warga Ngasem, karena itu kan kesenian rakyat khususnya di Paduan Ngasem diselamatkan, terus merasa perlu untuk melestarikan itu sebagai orang yang senang seni. Kalau seni rupa kayak lukisan sebenarnya ya sudah hobi, tidak untuk di dalam usaha. Keluarga seneng masuk kesenian yang ya mungkin karena apa itu bawa ya mau nggak mau nek wis belajar seneng seni, kadang apapun kita tertarik untuk menjalani. untuk di zaman sekarang kan biasanya anak muda itu lebih ke apa ya, meninggalkan budaya. Mereka lebih milih budaya barat atau budaya baru yang justru malah bertentangan dengan budaya yang kita miliki dulu gitu. Misalnya apalah sekarang K-pop apa gitu. Bagaimana pendapat Mas Ari tentang generasi muda yang seperti itu? Terus pesan untuk generasi muda zaman sekarang tuh apa sih? Ada nggak? Kalau pandangan tentang sekarang generasi muda yang lebih cenderung suka dengan seni atau budaya luar atau modern, kalau saya secara pribadi ya nggak masalah monggo lah, karena itu kan nggak asasi dan juga urusannya wong seneng kan. Selain itu juga sebenarnya kalau saya melihat tidak semata-mata salahnya generasi muda mereka lebih menyukai budaya luar, karena kan sekarang dari media dari apapun itu memang cenderung lebih banyak yang ditampilkan gitu. Dan ketika saya juga kadang sering ketemu sama teman-teman yang sama-sama umuran itu, sebenarnya mereka bukan karena tidak suka budaya kita, tapi
karena mereka tidak paham. Sebagai contoh buktinya gini, sekarang untuk perjalanan sendiri nyatanya Gunung Kidul ada komunitas dalam itu isinya anak-anak muda semua. Bahkan sing seumuran saya ini termasuk tua di komunitas dalam muda itu. Jadi teman-teman usia SMA, mahasiswa banyak, anggotanya pun puluhan orang, hampir di setiap wilayah kelurahan, kecamatan itu ada. Jalan-jalan anak, terus juga karawitan. Sekarang mulai gini. Dan teman-teman yang tidak mendalami itu pun, khususnya misalkan perjalanan ya, awalnya mereka juga sempat cerita ya seneng, tapi karena nggak tahu, nggak paham ketika nonton wayang, malas nonton. Tapi karena sekarang media kayak ada YouTube dan sebagainya, kadang saya juga kalau ngobrol-ngobrol sering tolong ngobrolin wayang, akhirnya mereka sedikit banyak tahu tentang alur cerita wayang. Terus ketika nonton wayang, terutama dengan ada terobosan baru lewat gaya paklerannya lewat Pak Seno Nugroho itu kan yang lebih santai, itu anak muda saya lihat juga lebih paham dengan wayang, akhirnya semakin banyak yang suka dengan wayang. Dan kalau untuk pesan mungkin ya monggo lah, kalau misalkan lebih suka dengan seni yang lain, seni luar seni gitu, saya kira tidak masalah selama itu positif kan. Yang penting kita ambil positifnya, karena kalau tidak positif itu semua itu pasti ada. Cuma kalau bisa ya jangan karena lebih suka sama yang luar kemudian meninggalkan sama sekali dari yang asli, itu jangan sampai. Ya minimal secara karakter kita, jangan sampai kita kehilangan karakter sesuai dengan budaya. Kalau cuma sekedar senang nonton K-pop tidak masalah, minimal kan secara karakter kita jangan sampai kita ya 100% mengikuti K-pop. Ini toh sebenarnya budaya itu juga tidak perlu tentang seni, perilaku, kalau pesan, kalau bisa ya marilah kita sama-sama anak muda boleh seneng jago, seneng yang lain, seneng yang luar, meskipun kita paham boleh menyukai budaya luar tapi jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri, akhlak, bentuk, perilaku atau apapun. Mungkin sekian. Sebenarnya itu wayang itu menggambarkan tentang apa, Mas Ari? wayang menggambarkan tentang apa? Kalau isu secara umum sebenarnya wayang itu menggambarkan tentang kehidupan manusia ya, manusia secara umum lah. Kadang memang kan ada dibagi-bagi cerita wayang itu, ada tentang sejarah banyak mengambil kitab-kitab dari Mahabharata, Ramayana, itu cenderung pada sejarah. Terus kemudian juga banyak lakon-lakon yang menggambarkan tentang kehidupan manusia sehari-hari, itu tinggal pinter-pinter jalannya membuat lakon ceritanya, walaupun dengan tokoh-tokoh yang sama, karena tokoh-tokoh itu kan sebenarnya juga menggambarkan tentang karakter manusia sendiri. Satu misal, ini salah satu tokoh wayang, ini tokoh wayang Baladewa namanya. Ini adalah kakak dari Krishna atau Sri Kresna itu. Ini kalau dari karakter sebenarnya orangnya temperamen, ya kan. Tapi di satu sisi dia juga punya watak jujur. Jadi dia apa adanya. Kalau A ya dia bilang A, B dia bilang B. Kalau baik dia katakan baik, kalau itu buruk dia katakan buruk. Jadi walaupun temperamen, tapi kan dia punya, artinya dia orang yang punya prinsip. Nah itu kalau kita mau mengambil hikmah, ya apapun karakter kita, paling tidak kita yang penting manusia itu punya prinsip. Jadi dia tidak peduli kalaupun itu hal buruk, ya dia terabas baik kan. Kalau memang itu baik ya dia dukung apapun yang terjadi. Satu misal seperti itu. Atau tokoh-tokoh yang lain banyak lah, misalkan dari tokoh Punokawan itu kan juga sebagai penggambaran tentang rakyat jelata, tapi dia sangat disegani oleh para raja-raja, karena walaupun dia rakyat jelata tapi dia punya jiwa yang luas, jiwa pamomong, ngomong. Banyak dalam, kalau misalkan mau kita bahas secara filosofi nggak ada habisnya. Masuk seperti misalkan kan ada gunungan, itu misalkan mau diceritakan, digali makna filosofinya, itu dari setiap gambar yang ada dalam gunungan itu ada maknanya sendiri-sendiri. Dari
dari Gunungan Kayon itu saja saya kira bisa jadi satu buku misalkan ditulis, misalkan mau digali. Nah sebenarnya kalau bicara budaya Jawa itu dari segi seni saja banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali kalau misalkan memang mau diteliti. Sekarang kan mungkin memang jarang sekali yang meneliti. Dan yang paling kadang saya yang paling ini juga kadang orang sering membenturkan antara seni budaya Jawa dengan agama lah. Saya Iya, tidak iya. menyebut salah satu agama tapi memang Iya. kadang-kadang sering berbenturan itu. Kalau saya melihat sebenarnya karena keduanya sama-sama tidak paham. Sing wong budaya ora paham agama, yang orang agama belum paham budaya. Padahal kalau sama-sama dipelajari, kalau saya pribadi sejauh ini mempelajari ya sedikit banyak mempelajari budaya, sedikit banyak mempelajari agama juga. Sampai ini saya belum menemukan sesuatu yang berbentuk selama semua berjalan pada tempatnya masing-masing. Saya kira itu tentang sebenarnya wayang itu menggunakan. Makanya kalau wayang itu kan kalau dulu disebut tuntunan wayang itu ya tontonan, tatanan. Maksudnya tontonan karena itu memang dipertontonkan sebagai pertunjukan. Kemudian disebut tuntunan karena di dalamnya sebenarnya menyampaikan banyak pesan moral dalam satu malam itu. Kemudian disebut tatanan karena dari proses mendalang itu banyak aturan-aturan sebenarnya yang perlu yang wajib dilaksanakan oleh seorang dalang. Kalau misalkan mau diceritakan saya kira nanti lain waktu saja karena pembahasannya akan panjang kalau bicara tentang wayang itu sebenarnya seperti apa.